Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman hebat? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, teman-teman coba deh sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar biang lala, ada gambar jam, ada gambar kincir angin, ada gambar radar. Nah, pada gambar-gambar di sini itu ada perputaran atau yang dinamakan dengan rotasi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang rotasi. Rotasi artinya berputar. Nah, dalam rotasi coba perhatikan nih. Ada titik pusatnya atau titik poros dalam berotasi. Ini juga ada, kemudian di sini juga ada. Nah, rotasi itu apa sih? Rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik yang tetap atau titik pusat. Jadi dalam rotasi di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama sudut rotasi, kemudian arah rotasi, arahnya kemana, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, kemudian titik pusat rotasinya. Kalau misalkan di sini nih titik pusatnya yang berwarna biru nih, kemudian arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi posisi bayangan rotasi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang tadi Ibu jelasin. Yang pertama adalah sudut rotasi, yang kedua adalah pusat rotasi, dan yang ketiga adalah arah rotasi. Untuk menentukan hasil rotasi ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama dengan cara menggambar, kita menggambar dengan menggunakan busur derajat untuk menghitung sudutnya. Cara yang kedua yaitu dengan aljabar atau dengan rumus. Misalkan di sini, untuk materi kita kali ini kita batasi. Untuk pusat rotasi kita hanya akan membahas pusat rotasi di titik 0,0. Kemudian untuk sudut rotasinya yang kita akan bahas hanya sudut 90 derajat dan 180 derajat aja. Sebenarnya sih banyak ya, sudut tuh kan bisa macam-macam, bisa berapapun. Pusat rotasi juga bisa di mana aja, cuman yang kita bahas kali ini kita batasin aja pusat rotasinya di 0,0, kemudian sudut rotasinya kalau nggak 90 derajat ya 180 derajat aja. Nah, untuk menentukan hasil rotasi kita harus tiga faktor yang harus kita ketahui: pusat rotasi, sudut rotasi, arah rotasi. Misalkan ada titik X, Y, kemudian diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka nanti bayangannya adalah Y, min X. Kemudian jika titik koordinatnya ini X, Y diputar sejauh 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya adalah min Y, X. Kemudian jika diputar 180 derajat mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya sama, yaitu menjadi min X, min Y. Oke, untuk lengkapnya kita langsung ke contoh aja. Oke, untuk menentukan hasil rotasi, misalkan nih contoh, ada suatu titik A 2,3 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Tentukan koordinat bayangannya.
Kalau menggunakan aljabar atau rumus, berarti kita bisa menggunakan ini nih. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Ini titik pusatnya di 0,0, maka dari rumus yang tadi kita peroleh X, Y berubah menjadi Y, min X. Di sini X-nya 2, Y-nya 3 karena 2,3. Berubah nih. Y-nya jadi di depan atau 3-nya menjadi di depan, Y-nya 3, min X, X-nya 2. Jadi hasil rotasinya adalah 3, min 2. Ya intinya mah kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, bilangannya dibalik. Kemudian yang di belakang, yang belakang itu tandanya diganti. Atau bisa juga dengan cara digambar seperti ini. Misalkan di sini ada titik A 2,3. Kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, berarti titik pusatnya di sini. Kemudian dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, berarti arahnya ke sini. Ke kanan kalau searah jarum jam. Oke, berarti hasilnya adalah kita putar 90 derajat. Nah, ternyata hasil akhirnya adalah di koordinat 3, min 2. Nah, contoh kedua nih. Kalau tadi hanya merotasikan titik, sekarang kita coba untuk merotasikan bangun datar. Misalkan contohnya di sini, tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat titik sudutnya W-4,2, X min 3,4, Y min 1,4, Z min 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi adalah O 0,0. Nah, kalau dengan cara pertama menggunakan aljabar atau rumus, kita bisa buka lagi tadi rumusnya gimana. Jika dirotasikan pada 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Nah, untuk 180 derajat ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam nih? Nah, kalau diputar 180 derajat, kenapa di sini tidak dituliskan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Karena mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, itu akan sama aja. Nanti bayangannya ketemu di titik yang sama. Nah, ketika titik koordinatnya X, Y, maka bayangannya adalah min X, min Y. Jadi bilangannya adalah lawannya. Misalkan di sini tadi W min 4,2. Ini dirotasikan satu persatu titik sudutnya. Maka bayangannya akan menjadi 4, min 2. Titik X min 3,4. Setelah dirotasikan bayangannya akan menjadi 3, min 4. Yang awalnya di sini min 3, di sini menjadi 3. Yang di sini awalnya 4 menjadi min 4. Kemudian titik Y awalnya min 1,4, setelah dirotasikan menjadi 1, min 4. Kemudian titik Z ini min 1,2, setelah dirotasikan sejauh 180 derajat menjadi 1, min 2. Jika kita menggunakan rumus X, Y menjadi min X, min Y. Nah, selain menggunakan aljabar, seperti tadi kita juga bisa menggunakan gambar. Kalau mau manual berarti menggunakan busur derajat. Oh ya, dan ingat jarak antara titik pusat ke titik awal itu sama dengan jarak titik pusat ke bayangannya. Oke, di sini misalkan ada trapesium dengan titik sudutnya nih W min 4,2, X-nya min 3,4, kemudian Y-nya min 1,4 dan Z-nya min 1,2. Kita rotasikan sejauh 180 derajat searah jarum jam dengan titik pusat di 0,0. Nanti langkah pertama kita gambar dulu nih. Kita tarik garis ke titik 0,0. Nah, kalau gambarnya manual bisa kita rotasikan masing-masing titik. Oke, kita rotasikan sejauh 180 derajat. 180. Nah,
Maka hasil akhirnya adalah di sini hasil rotasinya seperti ini. Yang titik Z yang awalnya min 1,2 koordinatnya menjadi 1, min 2. Titik Y yang awalnya min 1,4 jadi 1, min 4. Titik X yang awalnya min 3,4 di sini menjadi 3, min 4. Kemudian titik W yang awalnya min 4,2 menjadi 4, min 2. Ya itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA privat atau bisa juga bertanya ke teman atau di grup juga bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.